Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita ataupun aktivitas kita hari ini, Bapak mau mengajak kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak mau memeriksa kegiatan kalian ya. Agnes Prina Masari Zaluku. Hadir, Pak. Agnes Sri Ellen. Hadir, Pak. Oke, berarti satu orang yang tanpa keterangan ya. Hari ini kita akan mempelajari hal baru yang akan jadi mata pelajaran buat anak-anak kami semua. Namanya adalah coding dan kecerdasan artifisial. Coba sebutkan apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Khususnya pada hari ini, kita membahas tentang materi, ingat ya, berpikir komputasional. Itu nama materinya ya. Sekali lagi, berpikir komputasional. Apa kan? Berpikir komputasional. Nanti lebih lanjut kita akan mengetahui bagaimana dan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Bapak mau tanya dulu, apakah pernahkah kalian menghadapi masalah dalam hidup ini? Pernah ya, tentunya sebagai manusia biasa kita pasti mengalami masalah dalam hidup ini sejak kita kecil sampai sekarang. Apa contoh masalahnya? Nah, misalnya kita kerucutkan ini ya, bisa saja masalah di sekolah dan masalah di rumah. Nah, siapa yang bisa kasih contoh? Si Mingman, pernah nggak ada masalah di sekolah itu? Kenapa? Pernah. Apa contoh masalahnya? Berat apa sama teman? Itu semua contoh-contoh masalah ya. Bapak percaya masing-masing pernah terjadi atau pernah menghadapi masalah di dalam hidup, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kira-kira masalah itu bisa diselesaikan nggak? Bisa, Bisa. Pak. Misalnya si Lima tadi terlambat ke sekolah, itu bisa diselesaikan nggak? Bisa, Pak. Setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya, ada langkah-langkahnya. Nah, jadi hal ini terkait nanti dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi jangan ragu ya, semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Ada asesmen awal, ada tes awal yang akan Bapak berikan kepada anak-anak kami. Ini dia, ada di atas teksnya. Bapak akan bagikan kepada anak-anak kami semua dan kita akan kerjakan sebentar ya, sesuai dengan pemahaman anak-anak kami semua. Baik, setelah kita mengerjakan asesmen awal, maka Bapak mau memberitahukan, bisa dilihat di atas ya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Bu. Didik dapat menerapkan pemecahan masalah. Karena kita bahas masalah tadi kan, pemecahan masalah sederhana dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akan memutar sebuah video dan harap anak kami perhatikan dengan baik-baik ya. Di sini nanti kita lebih mengetahui bagaimana berpikir komputasional itu, apa bagian-bagiannya dan apa contohnya. Pengenalan computational thinking. Ini dia perhatiannya. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Baik, sudah diperhatikan tadi? Bisa, Pak.
kalian yang baca pengertiannya ya. 1, 2, 3. Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Iya, bagus. Coba kamu dulu coba baca. Apa artinya? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ingat itu ya, itu pengertian berpikir komputasional, bagaimana memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Ada landasan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional tadi ada landasannya. Ada landasannya terbagi 4. Terbagi 4. Apa yang pertama Bu di sebelah sana? Dekomposisi. Dekomposisi. Yang kedua apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Yang ketiga Abstraksi. Yang keempat Algoritma. Pak minta kamu coba baca arti dekomposisi yang pertama. Membagi masalah kompleks, sulit, rumit menjadi bagian-bagian kecil. Oke. Apa nak semua baca? Membagi masalah kompleks, sulit, atau rumit menjadi bagian-bagian kecil. Nah, jadi ada suatu masalah tapi dibagi-bagi jadi bagian kecil. Masih ingat nggak contohnya tadi apa di video? Ada tadi contohnya mau dibuat perayaan 17-an ya. Perayaan 17-an. Jadi panitia berpikir bagaimana bisa kegiatan 17-an itu terlaksana dengan baik. Apa saya ingat kamu tadi? Betul. Tugasnya dibagi lagi. Yang pertama dibilang seperti ada pembawa acara, bagian konsumsi yang menangani makanan. Nah, ada juga yang menangani keamanan. Baik, coba bayangkan kalau hanya satu orang yang mengerjakan itu. Dia mengerjakan acara, dia juga petugas keamanan, dia juga bagian konsumsi. Capek atau tidak? Capek. Terlaksana dengan baik atau tidak kegiatan itu? Tidak. Ya. Jadi ingat ya, itu maksudnya berpikir dekomposisi. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Yang kedua, di belakang ingat, coba baca yang kedua, pengenalan pola. Apa artinya? Mencari kesampaian yang sama dari bagian yang sudah Mencari kesamaan. Mencari kesamaan di antara bagian yang sudah Dipecah. Baik, perhatikan ya, ini pengenalan pola. Maksudnya begini nah, pola itu sama artinya dengan bentuk, dengan model yang sudah diatur sedemikian rupa. Misalnya, masih ingat nggak contoh di video tadi? Apa contoh pengenalan pola yang dikasihnya di video tadi? Kita mau ke sekolah, ya, kita mau ke sekolah. Kita mau menyusun apa? Kalau mau ke sekolah ini malam hari ya, kita mau menyusun apa? Buku. Menyusun buku. Apa yang anak-anak akan perhatikan kalau menyusun buku? Roster. Jadi roster itu maksudnya itu ada polanya, ada aturannya. Misalnya hari Senin sudah teratur apa mata pelajarannya. Misalnya hari Selasa sudah teratur mata pelajarannya. Ada mungkin bahasa Indonesia, TK. Jadi dia menyusun sesuatu itu berdasarkan roster atau pola. Bisa dipahami, nah?
Bapak kasih satu lagi contoh untuk penggunaan pola. Ada kain sudah siap dijemur, ada banyak kain. Kainnya kain macam-macam, kain pakaian kita, pakaian ibu, bapak, adik. Bagaimana cara yang baik anak-anak kami menyusun atau melipat kain tersebut? Disusun berdasarkan apa? Apa yang bagusnya? Rapi, ya rapi. Tapi apakah kita campur aja nak? Kita campur semua baju bapak, baju kita tumpuk bersamaan atau tidak? Tidak. Kita pisahkan nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi dipisahkan baju, misalnya baju kita, dipisahkan juga baju bapak, dipisahkan baju ibu, dan itu ada saudara kita. Jadi itu maksudnya pengenalan pola. Kamu cari bagaimana cara menyusun ini, bagaimana pola yang ada. Bisa dipahami? Tidak. Sehingga tidak terjadi kekacauan. Itu maksudnya pengenalan pola. Jadi anak-anak kami yang harus minta kita ini bagaimana mengenali pola pada suatu kejadian. Nah, ketiga, siapa yang bisa baca ketiga dong? Angkat tangan. Bisa baca ketiga? Ya memang sekarang. Fokus pada informasi hal yang penting saja. Ya, itu dinamakan apa? Abstraksi. Berpikir abstraksi. Fokus pada informasi hal yang penting. Contohnya apa tadi di video? Contohnya, kalian jalan-jalan ke Sureda Bela. Kemarin kan ada kegiatan Surfing Afun Pro. Ya. Kalian berangkat dari rumah dari pagi sampai sore. Kemudian kamu besoknya bercerita sama kawanmu, kawan, kemarin saya sudah jalan-jalan. Nah, menurut anak-anak kami, apakah semua cerita itu bisa kamu ceritakan sama kawanmu dari awal sampai akhir? Atau mungkin ada yang tidak penting yang tidak kamu ceritakan? Pasti ada yang tidak kan? Mungkin waktu kamu beli jajan, kamu nggak kasih tahu lagi. Nah, yang keempat, siapa yang bisa baca? Sebutkan dulu algoritma. Algoritma. Nah, siapa yang bisa baca? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Ya, membuat langkah-langkah penyelesaian. Contohnya tadi, ada yang masih ingat? Ketika dia mau belanja, dia mau buat daftar ya. Buat daftar ini saja yang perlu saya beli. Kemudian bisa juga ketika misalnya anak-anak kami mau membuat kopi susu misalnya, kopi susu, pasti ada langkah-langkahnya. Apa yang pertama kita ambil? Apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita tuang, kita aduk sampai selesai. Bagaimana sampai di sini, Bu? Bisa dipahami nggak? Keempat pilar berpikir komputasional ini? Bisa. Nah, kita ambil satu contoh dulu. Satu contoh ya. Kita mau membangun rumah. Ini aja contoh ya. Kita mau membangun rumah. Nah, yang pertama, bagaimana cara berpikir dekomposisi yang bisa kita lakukan ketika membangun rumah? Dekomposisi tadi ya, membagi-bagi ya. Membagi-bagi. Nah, jadi kira-kira apa yang bisa kita terapkan untuk membangun rumah? Apa yang kita bagi-bagi? Nah? Apakah kita membangun rumah sekaligus? Tidak mungkin kan sekali waktu kan? Fondasi. Baru selanjutnya apa yang bisa kita kerjakan? Kemudian polanya bagaimana? Nah,
Tentu rumah-rumah punya model-model ya. Banyak model rumah sekarang bisa dilihat di internet. Kemudian abstraksi, fokus pada hal yang penting saja. Misalnya nak, uang kita tidak banyak. Mana kira-kira yang kita gunakan untuk membangun? Apakah ruang tamu atau dapur? Mana yang dulu yang dikerjakan? Mana? Nah, ruang yang di depan dulu ya kan. Kemudian yang terakhir adalah algoritma, langkah-langkah penyelesaian. Itu ada langkah-langkahnya. Ini dari para pekerja ya. Bagaimana cara menyelesaikan sebuah rumah. Baik, kita ada tugas kelompok. Bapak akan membagikan kelompoknya masing-masing ya. Anak-anak semuanya. Sekarang ada lembar kerja ya. Ada tugas yang akan kita kerjakan berdasarkan kelompok. Perhatikan baik-baik ya cara mengerjakannya. Ini yang pertama nanti. Pertama sekali nanti tuliskan nama anggota kelompok di sana ya. Walaupun kecil tapi kamu perhatikan ya. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Ya. Kemudian kelas. Ini kan ada tiap warna ada nomor-nomornya. Nah ini yang kedua. Di sini ada nomor-nomor. Ini ya. Tulis nama, kemudian kalian bagikan. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit. Paling lama 7 menit atau paling lama 10 menit ya. Ini berapa nak? Ini nomor bisa? Oh iya mantap ya. Yang pertama angka 2, mana 2? Dikali ini ya. Ini ya. Baik, yang sudah siap silakan dikumpulkan di sana. Baik, selanjutnya anak-anak kami, ini yang bagian terakhir ya. Bapak melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang dekomposisi. Strategi apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Baik, coba ini apa saja kegiatan yang itu bisa kamu pisahkan. Ayo sebutkan. Apa yang pertama? Bangun cepat atau bangun terlambat? Setelah itu mandi lagi. Mana yang duluan, berpakaian atau sarapan? Berpakaian. Terusnya sarapan. Terakhir baru berangkat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana nak kegiatan kalian agar tidak terlambat? Tidur. Ya, tidur. Bangun. Terus habis bangun mau ngapain? Mandi. Pakai baju, Ya, masuk, makan, ya. pergi ke sekolah. Jangan lupa berdoa ya. Oke, soal yang kedua, Bapak kasih kesempatan ada 3 kelompok lain ini tentang pengenalan pola. Coba dibaca semua 1, 2, 3. Sebaiknya berapa kali kita mandi dalam sehari? Apa pola yang bisa kita tentukan pada kegiatan ini? 2 sudah cukup. Kapan mandi kita?
pimpin anak-anak kami, kita akan lebih mendalami tentang abstraksi lagi ya. Tentang abstraksi, kemudian algo, ritma, dan ada evaluasi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Nah, di pertemuan selanjutnya akan kita teruskan sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.